terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif. Kami ucapkan apresiasi juga pada teman-teman yang sudah membuka videonya, yang hari ini berkenan menghadiri undangan saya selaku CGP Angkatan 6, calon guru penggerak Angkatan 6, Kota Surabaya. Hari ini Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan adalah budaya positif, di mana budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita di SDN Manukan Kulon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita diseminasi secara daring, tetapi paling tidak kita bisa memanfaatkan informasi yang nantinya akan saya sampaikan pada siang hari ini. Informasinya berupa budaya positif. Mohon izin share screen. Oke Bapak Ibu, ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Anna Sofia MPD dari SDN Manukan Kulon. Saya CGP Angkatan 6. Saya rasa di sini saya diseminasi ke sekolah saya sendiri, teman-teman sudah kenal saya semuanya. Oke, kita lanjutkan. Silakan Bapak Ibu menyimak video yang saya sampaikan pada siang hari ini. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Kenapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia.
Oke, Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan video tadi, kita bisa melihat perbedaan antara pendidikan zaman kolonial dan zaman saat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapat, apa sih perbedaan pendidikan pada zaman kolonial dan zaman saat ini? Silakan Bapak Ibu mengutarakan pendapatnya. Di sini mungkin siapa ya, Mbak Rini ya kali ya? Silakan Mbak Rini. Setelah video yang disaksikan tadi, apa sih perbedaannya zaman kolonial dan saat ini? Karena di sini kita semua guru ya. Silakan Mbak Oke, Rini. kalau pendidikan zaman kolonial itu kan tidak bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kalau zaman sekarang itu dengan program-program dari pemerintah semua punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kemudian juga pendidikan zaman dahulu itu tidak murni untuk tidak murni untuk membangun kualitas generasi. Jadi mungkin juga ada di situ tujuan-tujuan khusus dari kolonial yang mengizinkan adanya pendidikan. Tapi kalau pendidikan saat ini itu benar-benar murni bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mungkin seperti itu, Bu. Dan pendidikan saat ini itu lebih bebas ya, dalam arti bagi guru untuk meningkatkan kreativitas, kemudian bagi anak-anak untuk memaksimalkan potensi itu jauh lebih terfasilitasi dengan baik daripada zaman kolonial. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rini. Apresiasi untuk Mbak Rini luar biasa. Jadi benar apa yang dikatakan Mbak Rini, pendidikan zaman dulu itu lebih mengarah ke kepentingan dari penjajah. Tetapi kalau saat ini anak-anak sudah dibebaskan, siapapun dari kalangan manapun, dari bangsa apapun sudah bisa mengenyam pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini akan saya utarakan tentang azas pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu. Pengajaran itu memberi ilmu, tetapi kalau pendidikan itu lebih mengarah, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini, kalau kita sebagai guru, kita memiliki dua tugas yang luar biasa. Yang satu adalah mengajar, yang kedua adalah mendidik. Mendidik ini mengarah pada pembentukan karakter anak. Kemudian untuk dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kita tahu tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti yang saya utarakan yang tadi, anak tersebut bisa menjadi bagian dari masyarakat. Pendidikan itu sendiri, kita sebagai guru, kita ini sama seperti seorang petani, menyemaikan benih-benih kebudayaan. KHD di sini memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun tadi Bapak Ibu, peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Jadi kita menyemai benih, kemudian kita merawatnya dari hama yang ada di sekitar kita, berarti lingkungan negatif itu kan pasti mempengaruhi anak-anak. Jadi tugas seorang petani memberantas hama-hama padi yang kita tanam. Kita sudah selayaknya sebagai guru tadi, kita merawat padi kita yang diumpamakan sebagai petani tadi. Kita merawat, mendidik, menyiram, menyiangi rumputnya, hamanya diberi insektiktan. Kemudian kita rawat supaya dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi siswa kita umpamakan sebagai padi yang dipelihara oleh seorang petani. Bapak Ibu yang kami hormati, kodrat alam dan kodrat zaman itu apa sih? Pendidikan anak itu sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya, sesuai dengan karakter anak tersebut. Jadi kita di dalam satu kelas tidak bisa menyamaratakan, karena anak tersebut memiliki kompetensi yang berbeda-beda, sehingga sebagai guru kita bisa
menjadi fasilitator, bisa memfasilitasi semua kompetensi-kompetensi yang ada pada anak tersebut. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak yang memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, konteks lokal, sosial budaya murid di Indonesia bagian barat ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah atau Indonesia bagian timur. Sehingga di sini kita bisa melihat potensi budaya yang ada di lingkungan sekitar, sehingga kita harus melihat kearifan lokal kita bawa ke dalam pendidikan yang ada di sekolah. Oke Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu bisa menyaksikan video yang akan saya putar. Ini nanti kita bisa diskusikan bersama video yang saya putar ini. Di sini ada sekolah hewan. Silakan Bapak Ibu saksikan. Selamat menyaksikan. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah di hutan, diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang. Bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang,
gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Oke, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyaksikan video tadi, kira-kira apa ya yang terbesit dalam pikiran kita sebagai guru pada saat ini? Monggo Bapak Ibu silakan berpendapat. Yang berpendapat bisa langsung membuka mikrofonnya. Kira-kira setelah kita menyaksikan sekolah hewan dengan kurikulum yang disamakan dan hewan tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda, apa ya kira-kira yang terbesit dalam pikiran kita selaku seorang guru? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Ivi. Suaranya tidak terdengar Bu Ivi. Belum terdengar Bu Ivi. Iya, belum terdengar. Nah, lebih jelas seperti ini. Terdengar Bu Ivi jelas. Oke, baik, kalau kita lihat tadi menarik sekali ya Bu Ana. Itu sama dengan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang dari situ diibaratkan seperti hewan atau sekolah hewan tadi. Jadi ada capaian khusus yang harus dicapai setiap murid. Padahal dalam setiap hewan itu tadi punya keahlian sendiri-sendiri yang harus kita hargai. Nah, kalau setiap hewan itu harus mencapai target capaian yang harus didapat, kemungkinannya maka hasilnya pun semua akan gagal kalau kita memaksakan hal itu. Jadi kalau saya sih setuju sekali dengan yang di awal nih, bahwa setiap punya kelebihan dan punya kodratnya masing-masing sehingga kita bisa
mengarahkan anak itu sesuai dengan kelebihan yang dia miliki. Kalau dari situ tadi luar biasa menarik. Itu aja dari saya, monggo mungkin ada teman-teman yang lain, silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ivi. Setelah menyimak video tadi, ternyata kita tidak bisa menyamaratakan siswa kita ya, karena siswa kita memiliki kompetensi, kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru harus memiliki kebijakan. Sehingga pemerintah saat ini, pemerintah menggaungkan adanya kurikulum merdeka, tujuannya seperti ini, supaya kita tidak mengajarkan si elang tadi untuk berenang, kemudian bebek tadi untuk berlari, karena kemampuan bebek tadi adalah berenang. Paling tidak meskipun anak tersebut kemampuannya berbeda-beda, paling tidak kita bisa mengarahkan sesuai dengan kompetensi tiap-tiap anak tersebut. Oke, terima kasih Bu Ivi. Apresiasi untuk Bu Ivi, terima kasih. Oke, silakan teman-teman, masih adakah yang akan memberikan pendapat atau tanggapan tentang video tersebut? Kami persilahkan, silakan dibuka mikrofonnya. Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjutkan pembahasannya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang akan kita ajarkan, karena negara kita adalah dasarnya adalah Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita ajarkan dalam pendidikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sehingga profil pelajar Pancasila ini menjadi tujuan pendidikan, nilai-nilai kebajikan yang mutlak, yang harus kita ajarkan kepada siswa-siswa kita. Meskipun siswa-siswa kita terdiri dari berbagai macam agama, apabila untuk pelajar Pancasila, profil yang pertama kita ajarkan, anak tersebut nantinya akan belajar untuk bertoleransi antar umat beragama, saling menghormati, tidak memaksakan kehendak. Kemudian anak tersebut juga kita didik mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Yang luar biasa penting adalah kreatif. Anak tersebut kita didik supaya menjadi anak-anak yang kreatif, supaya potensi yang ada dalam dirinya bisa digali, supaya kodrat alam dan kodrat zaman tersebut seimbang. Tercapailah tujuan pendidikan yang ada di negara kita. Kemudian 9 pilar karakter yang harus kita ajarkan kepada siswa kita. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi selain kita mengajarkan bahwa Tuhan itu ada cara-cara atau ibadah-ibadah menuju Tuhannya, kemudian kita juga mencintai segenap ciptaannya dengan memelihara lingkungan. Apabila di SDN Manukan Kulon 5 ini sebagai sekolah adiwiyata nasional, ini sudah menunjukkan bahwa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya itu sudah tercurah juga, mewujudkan sekolah adiwiyata tadi, menjadikan sekolah kita hijau, cinta lingkungan. Kemudian sekolah kita, anak-anak diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, itu bisa kita hubungkan juga dengan mencintai segenap ciptaannya. Kemudian yang kedua, pilar karakter yang diajarkan kepada siswa-siswa kita yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Segala tugas yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tugas-tugas tersebut akan bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang pasti ini adalah kejujuran, diplomatis, hormat dan santun kepada Bapak Ibu guru, juga saling tolong menolong, gotong royong antar sesama, dermawan, kita cinta kepada sesama. Apabila ada siswa-siswa kita yang sakit, teman yang lain kita ajarkan untuk menjenguk. Kemudian yang tak kalah penting teman-teman, rasa percaya diri, kreatif, dan pekerja keras ini juga kita harus ajarkan kepada anak didik kita, supaya mereka nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin
yang memiliki potensi, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, dan tak lupa juga mereka harus kita ajarkan meskipun percaya diri tetapi mereka harus tetap rendah hati, bertoleransi, cinta damai, dan kesatuan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas dan sekolah, di sini siswa kita ajarkan tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Guru sering memberikan sanksi kepada siswa dikarenakan dia tidak patuh aturan. Apakah itu nantinya akan mendisiplinkan siswa? Seringkali siswa tersebut sering melanggar juga karena dia sudah kebal dengan hukuman-hukuman kita. Kemudian ada juga program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saat anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tetapi anak tersebut kita ajak untuk berdiskusi. Apa sih yang harus diperbaiki dalam kesalahan mereka? Bagaimana mereka bisa sadar secara hakiki dari dalam hati bahwa apa yang dilakukan siswa tersebut benar-benar salah. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Ini teman-teman, apabila 5 kebutuhan dasar tersebut sudah terpenuhi, insya Allah murid-murid kita tidak akan ada yang melanggar peraturan atau dia jahil, karena kenakalan seorang siswa, kenakalan seseorang manusia itu dikarenakan dia tidak terpenuhi salah satu kebutuhan hidupnya. Salah satu contohnya penguasaan kasih sayang. Apabila di dalam rumahnya anak tersebut mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian dari lingkungan sekitar, anak tersebut saat berada di luar tidak akan mencari perhatian yang berlebih dari orang lain. Kita sebagai manusia ada juga kebutuhan dasar tentang penguasaan. Kadangkala saat kita tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, di luar anak-anak akan berusaha untuk menguasai lingkungan sekitarnya. Sehingga 5 kebutuhan dasar ini antara penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima di lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, ini harus terpenuhi semua supaya manusia tersebut menjadi manusia yang seutuhnya. Tetapi paling tidak, meskipun manusia tersebut 5 kebutuhan dasar tersebut harus dipenuhi, kita harus bisa menyeimbangkan diri juga dengan lingkungan sekitar kita. Ini Bapak Ibu, guru harus tahu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa introspeksi diri, kita cari salah satu murid kita di kelas, anak yang paling nakal katakanlah. Kita cari tahu anak tersebut apa sih kekurangannya. Pasti di sini ada salah satu 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin di sini karena orang tuanya terlalu sibuk sehingga dia haus kasih sayang, sehingga mencari perhatian dari gurunya. Di sini kita sebagai seorang guru harus peka akan kebutuhan dasar murid-murid kita. Apakah mereka butuh kebebasan? Di rumah dia terkekang, begini tidak boleh, begini tidak boleh. Begitu dia berada di sekolah, dia seperti burung yang keluar dari sangkarnya. Itu berarti yang tidak terpenuhi adalah kebebasan. Oke, Bapak Ibu, ini ada seorang contoh. Bimo itu seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya itu membuat Bu Ani bingung, seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan
Bimo ini mengalami kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Nah, di sini saat Bimo ditanya, jawaban Bimo seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti di sini Bimo ini menunjukkan dia butuh kesenangan. Kemudian, aku hebat, bisa membuat ibu guru mengejar aku. Di sini berarti dia membutuhkan suatu penguasaan. Dia menginginkan bahwa aku itu lebih hebat dari ibu guru. Kemudian yang bawah, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti di sini anak tersebut menginginkan kebebasan. Dia bosan bahwa di dalam kelasnya selalu mewarnai terus. Dia ingin sekali-sekali gurunya memberi nuansa yang berbeda selain mewarnai. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada seorang Dinda SD kelas 3D. Nggak tahu ya ini muridnya siapa ya. Oh, ternyata muridnya Ibu Rani. Ibu Reni di sini. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Oh, ternyata bukan Bu Reni ya, Ibu Rani. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Berarti si anak ini, si Dinda ini membutuhkan cinta dan kasih sayang, membutuhkan perhatian dari Ibu Rani. Begitu ya Bapak Ibu. Ini beberapa contoh. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti dia kebutuhan penguasaannya yang bermasalah di sini. Dia sebenarnya ingin menjadi yang terbaik. Tetapi dia tidak mampu menggambar rapi sehingga saat ibu gurunya menunjukkan di depan teman-temannya, anak tersebut kebutuhan penguasaannya bermasalah. Sehingga dia bosan, dia sebel, dia marah. Kemudian ini kasus yang terakhir. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Nah, ini sering terjadi pada kita Bapak Ibu. Kita masih sering melakukan pembelajaran dengan cara lama ya Bapak Ibu ya. Kalau saya katakan secara konvensional, ceramah aja kita tidak tahu di hati murid-murid itu apa yang terjadi. Murid sering bosan dengan cara guru yang mengajarnya begitu-begitu saja. Kita di sini harus introspeksi diri supaya siswa-siswa tadi terfasilitasi dalam pembelajaran. Oke Bapak Ibu, selanjutnya akan saya utarakan 5 posisi kontrol, 5 posisi kita saat berada di kelas. Jadi, teori kontrol ini dari William Glasser, Gosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama, tanpa kita sadari, begitu siswa salah kita menghukum, itu berarti posisi kita sebagai seorang penghukum. Ada juga posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga guru posisinya sebagai teman dan sebagai pemantau atau sebagai manajer. Oke Bapak Ibu, kita kupas satu persatu. Posisi kita sebagai penghukum. Seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini seringkali berkata demikian, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang kata-kata seperti itu menyakitkan bagi seorang siswa. Tipe seorang penghukum biasanya
Dia dengan bahasa tubuhnya saja sudah mengerikan. Nadanya sudah tinggi. Bahasa tubuhnya, matanya sering melotot, jari-jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari tipe seorang guru yang penghukum ya Bapak Ibu. Di SDN Manukan Kulon ini saya yakin Bapak Ibu gurunya sudah berperan sebagai guru yang sesuai dengan harapan siswa. Kita lanjutkan. Sekarang ada pertanyaan pada diri Bapak Ibu semuanya. Bagaimana sih perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Murid saat datang terlambat itu di dalam dadanya sudah deg-degan Bapak Ibu. Bertemu dengan guru yang melotot, bertemu dengan Bapak Ibu guru yang menghardik tadi, apa yang terjadi dengan murid kita? Pasti pelajaran yang kita berikan pada murid tidak akan sampai ke dalam pikiran murid. Sehingga posisi guru sebagai penghukum seperti ini kita hindari ya Bapak Ibu. Kemudian posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar itu lembut. Ini gurunya lebih ke merajuk ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi seperti ini, murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid akan merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi posisi guru yang seperti ini, gurunya itu memelas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dengan wajah yang acting lesu. Saya katakan acting ya, acting lesu, supaya anak tadi itu benar-benar merasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Sekarang kita perhatikan bagaimana sih perasaan murid tersebut. Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal. Bukan orang yang rendah hati, tetapi murid tersebut akan menjadi rendah diri. Kadangkala sikap seperti ini justru membahayakan siswa dibandingkan sikap penghukum. Kalau yang seperti ini menjadikan murid yang rendah diri. Murid rendah diri itu sulit sekali untuk disembuhkan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Tetapi kalau untuk kasus yang seperti ini, murid tersebut lebih tertekan. Tiba-tiba kadangkala dia meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Bapak Ibu mudah-mudahan tidak bosan ya dengan apa yang saya utarakan. Kemudian di sini posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman ini, guru tersebut tidak akan menyakiti murid. Murid itu diposisikan seperti temannya. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Jadi Bapak Ibu, hal positifnya di sini, murid dekat dengan kita. Tetapi sisi negatifnya,
saat anak tersebut lepas dari kita, rasa ketergantungan itu pada guru menjadi sangat kuat. Kemungkinan anak di jenjang berikutnya bertemu dengan tipe guru yang berbeda, anak tersebut akan kesulitan beradaptasi dengan bapak ibu guru selanjutnya. Perasaan murid dengan sikap guru seperti ini, kalau murid pasti senang ya bapak ibu, akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak positifnya. Tetapi dampak negatifnya, ketergantungan siswa tadi terhadap guru luar biasa. Gurunya itu seakan-akan menjadi guru yang paling istimewa di dalam pikiran murid. Tetapi saat murid tersebut melangkah ke jenjang berikutnya bertemu dengan tipe guru yang berbeda, di sini pasti siswa tersebut akan merasa kehilangan sosok guru yang sebagai teman tadi. Ya, ini perlu kita pikirkan Bapak Ibu, kalau kita mengamati dalam kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan, tipe teman ini sering kita gunakan. Sehingga anak tersebut begitu masuk dalam jenjang SMP karena pola asuh gurunya berbeda dengan guru SD, anak tersebut akan kesulitan mencari sosok guru seperti gurunya saat di sekolah dasar. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Pemantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau di sini sangat mengandalkan penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus yang menghasilkan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Di sini ada contoh percakapan dari posisi guru sebagai pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas selama jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid pasti akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada jam istirahat. Bapak Ibu ketahui ya, pada jam istirahat ini adalah waktu-waktu yang ditunggu siswa. Karena saat istirahat anak bisa berkomunikasi dengan temannya, mereka bisa makan bekalnya. Bagaimana dengan hukuman yang seperti ini? Oke Bapak Ibu, sekarang posisi guru yang kelima. Posisi guru yang kelima di sini sebagai manajer. Jadi, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswanya. Mempersilahkan murid tadi mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Seorang manajer telah memiliki ketampilan di posisi teman maupun pemantau. Bisa jadi waktu-waktu tertentu pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Posisi manajer ini
murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata demikian, Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Jadi anak tersebut diharapkan dia tahu kesalahannya. Kemudian anak tersebut juga apa yang ingin kamu perbaiki. Jadi di sini siswa yang menemukan kesalahan, siswa yang menentukan apa yang harus diperbaiki, juga di sini siswa juga memiliki rencana ke depannya. Setelah dia melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan. Tugas seorang guru selaku manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi mengarah ke membimbing siswa untuk dapat mengatur dirinya. Kita ini hanya sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap untuk berdiskusi, kita juga bisa melakukan restitusi. Jadi Bapak Ibu, 5 posisi tersebut kita sebagai guru tidak hanya sebagai posisi manajer, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kadangkala kita sebagai posisi manajer, bisa juga kita sebagai pemantau, bisa juga kita sebagai teman. Itu yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Tetapi sebagai penghukum, bila perlu kita hindari, karena di situ akan menjadikan siswa menjadi siswa yang tidak percaya diri, siswa yang rendah diri. Karena siswa yang rendah diri tersebut sulit untuk mengembalikan kepercayaan diri pada siswa tersebut. Ya, ini Bapak Ibu, manajer itu nadanya, suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dia akan mendekat ke siswanya. Bapak Ibu bisa membaca percakapan yang ada di layar. Bapak Ibu bisa pahami, mudah-mudahan kita sebagai seorang guru yang ada di SDN Malukan Kulon ini, mudah-mudahan kita bisa berperan sebagai manajer, sehingga kita bisa memfasilitasi siswa kita menjadi sosok yang penuh percaya diri, sosok yang kreatif, sosok yang mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh siswanya. Fokus pada murid bukan hanya untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi di sini murid tahu akan masalah, kemudian murid tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, kemudian siswa tersebut tahu apa yang menjadi tindak lanjut selanjutnya. Itu posisi manajer, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, posisi manajer itu kita melakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini yang perlu kita tanyakan pada siswa kita apabila siswa kita melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Berarti saat siswa salah, kita tidak langsung membentak dengan melotot. Kita tanya. Kemudian kita tanya lagi. Kesepakatan kelas kita apa ya? Mengapa kamu melakukan itu? Kemudian apa tindak lanjut kamu selanjutnya setelah kamu melakukan ini? Jadi saat kita melakukan penerapan segitiga restitusi menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, anak tersebut diajak untuk berdiskusi. Mereka sadar, sesadar-sadarnya bahwa tindakannya itu salah, kemudian dia tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi di sini guru bukanlah satu-satunya menjadi seorang yang bisa menghakimi, yang bisa menghukum siswa tersebut, tetapi paling tidak dengan penerapan segitiga restitusi ini, siswa tersebut bisa
menyadarkan dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah suatu hal yang salah. Jadi Bapak Ibu, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru di sini mampu menerapkan posisinya sebagai seorang manajer. Apabila kita kesulitan sebagai seorang manajer, paling tidak ada 3 posisi tadi yang aman untuk kita lakukan sebagai seorang guru, teman, pemantau, dan manajer tadi. Sehingga dapat menjadikan murid tadi menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Sehingga secara pribadi mereka akan lebih kuat serta memiliki wawasan luas dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami persilahkan apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berdiskusi suatu masalah pada kesempatan hari ini. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif. Saya seorang calon guru penggerak angkatan 6. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Saya yang terima kasih Bapak Ibu.